Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Fatoni Febrianto. Di sini saya bersama kedua teman saya, Farel Gibran Algani dan Muhammad Fikri Ihsan, akan mendemokan mengenai tugas KTP. Untuk problem set 1 akan dijelaskan oleh saya dan problem set 2 akan dijelaskan oleh saudara Farel. Baik, untuk yang pertama kita lakukan beberapa setup untuk mengimport beberapa library yang ada seperti CUDA, NumPy, QPy, Skimage, Pandas, SciPy, QPyX, SciPy, dan Matplotlib. Dan pertama kita mendetek apakah device CUDA ada di dalam device kita, karena saya menggunakan Google Colab dan sudah ada runtime menggunakan hardware accelerator, maka untuk GPU-nya sendiri sudah dapat terdeteksi di sini. Dan kita mengimport image yang akan kita ubah menjadi grayscale, itu foto Lawang Sewu, dan ini merupakan shape array di GPU karena di sini kita menggunakan modul QPy. Setelah itu kita cek untuk pengkonversian array di CPU itu 91,3 milisecond dan di GPU 4,13 milisecond. Selanjutnya di problem set 1 ini kita buat weight gray, itu weight yang diberikan oleh soal itu sebesar ini, itu baik di CPU maupun GPU sama. Selanjutnya ini ada image, dan ini yang di CPU dan ini yang di GPU. Setelah itu kita buat fungsi untuk mengubah image yang kita punya menjadi grayscale seperti ini fungsinya. Lalu kita cek untuk pengonversian menggunakan CPU menghasilkan 1,04 second, dan selanjutnya ini untuk fungsi mengubah ke grayscale menggunakan GPU. Setelah kita buat fungsi di GPU-nya, kita setup thread yang akan kita gunakan di GPU, lalu kita konversi foto yang kita punya ya tadi, foto Lawang Sewu itu menggunakan GPU menghasilkan 836 mikrosecond. Itu jauh lebih cepat dari di CPU. Lanjut, kita tampilkan perbandingan originalnya dengan grayscale menggunakan GPU seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Farel. Oke, berikutnya saya Farel Gibran Algani akan menjelaskan tentang problem set kedua. Namun sebelum itu saya akan kembali mereview apa yang telah dijalankan sebelumnya, terutama di bagian setup. Jadi pertama di sini kami mengimport semua library yang diperlukan, kemudian ini untuk mengecek apakah ada device yang support untuk CUDA. Terus di sini ada image-nya, kami menggunakan Lawang Sewu. Setelah itu di sini kita mengkonversi atau mengubah image yang awalnya itu untuk CPU di mana dia menggunakan NumPy, kita ubah ke dalam bentuk QPy, di mana QPy ini untuk GPU. Kemudian ini waktu untuk Fourier transform, di mana ini untuk CPU dan ini untuk GPU. Seperti bisa dilihat, CPU dia 233 milisecond dan GPU 229 microsecond. Oke, problem set 1 sudah dijelaskan oleh teman saya, jadi bisa kita lewati saja. Kita di sini akan menjalankan problem set 2 untuk blur gambar dengan weight yang ada di soal seperti ini. Jadi mula-mula di sini kita inisialisasikan terlebih dahulu untuk array weight untuk CPU di mana kita menggunakan NumPy. Nah, di sini awalnya di dalam weight yang ditentukan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu 9 kali 9. Namun di sini dia berubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali 7. Kenapa? Karena 0 di pinggir ini tidak terpakai. Jadi bisa langsung diringkas seperti ini. Kemudian untuk yang GPU kita menggunakan QPy dengan weight yang sama seperti untuk CPU. Namun di CPU kita pakai NumPy dan GPU kita pakai QPy.
Setelah itu kita mengubah image ke dalam bentuk float yang awalnya bentuknya integer. Kenapa diubah ke dalam bentuk float? Karena akan dioperasikan dengan array weight yang merupakan bentuknya float. Begitu juga dengan yang GPU. Lalu di sini kita mendefinisikan fungsi untuk blur gambar dengan CPU, di mana kita akan mengkalkulasi dengan looping. Untuk setiap pixelnya dia bakal dikalikan dengan weight-nya. Begitu juga dengan GPU, kita awali dengan CUDA karena dia bakal menghitung dengan CUDA dengan kata lain dengan GPU-nya. Oke, di sini bisa kita run aja. Dengan algoritma yang sama untuk CPU dan GPU, kita melakukan looping perkalian untuk setiap pixel di dalam gambar dan dengan weight yang telah kita tentukan sebelumnya. Lalu di sini untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk melakukan blur dengan CPU. Di sini saya tidak akan melakukan run lagi. Kenapa? Karena sebelumnya sudah melakukan run dan memakan waktu cukup banyak, kurang lebih 20 menit untuk menjalankan blur dengan CPU. Di sini terlihat rata-ratanya untuk looping itu 2 menit 35 detik dan standar deviasinya 567 milisecond. Nah, kemudian setelah menghitung CPU, kita mulai menjalankan dengan GPU. Di sini kita melakukan setup threads-nya terlebih dahulu. Threads per block kita dimensikan 16,16. Setelah itu blocks per grid untuk X, blocks per grid untuk Y, dan disatukan. Kemudian kita membuat inisialisasi wadah untuk image blur GPU yang nantinya hasil perkaliannya atau hasil perhitungannya antara image biasa dengan weight-nya. Jadi awalnya array kosong sejumlah panjang kali lebar dari gambarnya. Setelah itu di sini kita blur gambar dengan fungsi yang telah kita buat sebelumnya, yaitu blur GPU. Ini dengan blocks per grid dan threads per block yang udah kita tentukan sebelumnya, threads per block, blocks per grid. Kemudian kita masukkan parameter-parameternya, gambarnya, kemudian weight blurnya dan outputnya. Di sini kita jalankan. Nah, di sini program sangat cepat karena dia hanya 6,09 milisecond untuk mainnya dan standar deviasinya cuma 1,99 milisecond. Dimana ini berbanding terbalik ya dengan ini sangat jauh untuk yang CPU-nya, dimana dia mainnya 2 menit 35 detik dan untuk standar deviasinya 567 milisecond. Terlihat sangat jauh perbandingannya. Kemudian ini untuk membandingkan hasil yang telah di blur menggunakan GPU. Ini gambar originalnya seperti ini, gambar GPU-nya seperti ini. Kenapa di sini tidak ada CPU? Karena hasilnya kurang lebih sama dengan yang GPU karena menggunakan weight yang sama. Akan tetapi perbedaannya hanya ada pada kalkulasi waktunya, di mana CPU memakan waktu yang rata-rata 2 menit 35 detik untuk setiap loopnya, dan GPU hanya memakan waktu 6 milisecond. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.